Oke, teman-teman, balik lagi bersama gue Imam, tutor sejarah kalian di Alternativa Project. Pada video ini gue akan membahas tentang bentuk akulturasi dari tradisi Hindu-Buddha dengan kebudayaan Nusantara. Ini masih menjadi topik yang berhubungan dengan tradisi Hindu-Buddha yang beberapa minggu lalu sudah kita bahas dan kita skip karena gue bahas sosiologi. Jadi kita akan lanjutin video ini ya kan dengan bab yang sama, dan kita akan pahamin ya bahwa di sini akan terjadi internalisasi budaya Hindu dan Buddha yang sebenarnya udah berlangsung sejak lama prosesnya. Jadi kalau gua kaitin dengan apa yang gua bicarakan di video sebelumnya ya, bahwa telah terjadi interaksi ya, perdagangan dan intelektual antara orang-orang kepulauan Nusantara dengan bangsa India dan Cina. Dan itu udah berlangsung sekitar ratusan dan ribuan tahun sebelum Masehi. Jadi kita bisa lihat bahwa proses internalisasi ini udah berjalan sangat lama kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat ya, hasil dari internalisasi ini kemudian mulai berkembang sejak abad kedua atau abad keempat Masehi. Ini ditandai dengan perubahan periodisasi dari prasejarah ke sejarah Indonesia, di mana di situ nanti udah dikenal bahasa Sanskerta, kemudian dikenal aksara Palawa yang mengisyaratkan peradaban Hindu dan Buddha sudah berkembang di Indonesia. Ini juga bisa kita lihat dengan kemunculan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Kemudian apa aja sih bentuk akulturasi secara universal yang dapat kita pahami? Nah, ini menurut gue bisa kita lihat dari pada misalnya ya merujuk ke sinkretisme kepercayaan, kemudian perubahan pola sosial, gabungan unsur arsitektur, dan yang terakhir nih ya gue tulisin terkait dengan pandangan kosmologi. Oke, sekarang kita akan interpretasiin akulturasi budaya tersebut ya. Jadi pada arsitektur kita bisa melihat ya bahwa Nusantara ini terpapar pada seni arsitektur yang membawa perpaduan antara budaya India dan Nusantara secara dominan. Ketika memang Hindu dan Buddha ini kemudian menjadi agama yang memiliki hegemoni juga di Nusantara. Ini terlihat pada atap tumpang ya, bukan tumpang, rumpang ya, pura ya kan, yang digunakan pada bangunan keraton, candi, dan bangunan besar lain yang menggambarkan tingkatan alam kehidupan. Itu nanti gue bahas di video selanjutnya ya, kayak apa Kamandatu, Rupadatu, dan Arupadatu misalnya kayak gitu. Dan juga ini juga bisa dikaitkan misal kalau rumpangnya itu ada 5 tingkatan, ini juga bisa menggambarkan kasta dalam agama Hindu. Kemudian relief Nusantara pada bangunan candi. Ini bisa kita lihat pada Candi Borobudur, di mana pada dinding candi terdapat relief kehidupan di Nusantara. Ini seolah menjelaskan bahwa kehidupan di Nusantara ini berhubungan banget dengan tradisi Hindu dan Buddha yang sudah berlangsung lama. Bahkan di beberapa candi ada relief-relief yang menggambarkan seperti perang Baratayuda dan juga kehidupan Sri Rama gitu. Itu mengisyaratkan seolah-olah bahwa peradaban dewa-dewa itu sebenarnya juga berlangsung di Nusantara. Bahkan kita bisa melihat penamaan-penamaan tempat di Indonesia ya yang itu dikaitkan banget dalam kitab-kitab suci agama Hindu atau kitab-kitab epos agama Hindu. Misalnya kayak Gunung Meru di India itu disetarain dengan Gunung Semeru. Misalnya kayak gitu ya. Kemudian lanjut ke ini ya, tadi gua tambahin lagi ya. Itu ya, jadi bentuknya itu memang mirip kayak gitu tapi memiliki perpaduan kayak gitu ya. Nah, ini misalnya kita lihat ya di bentuk candi yang berbentuk pundan berundak-undak. Ini juga bentuk akulturasi dan juga memiliki bentuk dan fungsi yang bisa dikatakan mirip. Jadi apa? Candi dan pundan berundak-undak ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai bangunan pemujaan kayak gitu kan. Tapi kalau kita lihat fungsi bukan fungsi, bentuk dari candi sendiri itu berbeda. Jadi lebih ke pundan berundak-undaknya. Meskipun fungsinya sama tapi bentuknya lebih ke pundan berundak-undaknya yang memang ini merupakan ya peninggalan bangunan megalitikum di Nusantara. Sehingga jika kita membandingkan dengan candi di India ya, maka bentuk dan ornamennya akan sangat berbeda kayak gitu. Meskipun ada juga candi-candi di Jawa yang mirip dengan candi-candi di India, tapi secara umum candi-candi yang ada di Jawa ya, karena kan Jawa itu jadi pusat dari candi ya di Nusantara, itu umumnya memiliki perbedaan dan lebih diakulturasikan dengan kebudayaan lokal yang sudah ada sebelum ada tradisi Hindu Buddha. Dan itu pun juga terjadi di Sumatera. Meskipun kelihatannya Sumatera itu justru nggak terlalu mempertahankan esensi dari kebudayaan lokalnya, karena memang dia terpapar langsung ya dan juga mendapatkan peradaban lebih dahulu ketimbang pulau Pulau Jawa, karena proses aktivitas perdagangan kan lebih terpapar di Sumatera ya teman-teman kayak itu.
Kemudian terkait yang lain ya, ini kita bisa lihat terkait dengan kosmologi atau pandangan kosmologi itu tadi ya. Ini terkait banget dengan misalnya dalam melihat letak dan arah bangunan yang memiliki pandangan baik dan buruk. Misalnya bahwa bangunan itu harus menghadap ke barat. Ya, itu kan banyak tuh bangunan yang harus menghadap ke barat, atau keraton yang harus menghadap ke pantai, kayak itu ke arah Cakrawala. Nah, ini pandangan ini juga bisa kita lihat nih dari misalnya bangunan yang sekarang ada aja gitu ya. Misalnya ini juga digunakan oleh Soekarno ketika dia menghadapkan patung Dirgantara, atau nama lain itu patung Pancoran ya, yang menghadap ke utara. Nah, ini banyak sejarawan yang menginterpretasikan arah patung ini ke Sunda Kelapa atau juga ke arah Bandara Kemayoran. Tapi esensi dari arah dan bentuk patung ini adalah menggapai kejayaan setinggi langit. Nah, ini pandangan Soekarno yang bersifat kosmologi banget sih menurut gue. Oke, kita lanjut pada akulturasi agama. Kita akan melihat bahwa terjadi percampuran gagasan dalam bentuk budaya dan agama antara Hindu dan Buddha dari India ya, yang bersinkretisme dengan kepercayaan animisme yang sudah mengakar di Nusantara. Nah, ini menurut gue membawa banget perubahan pada bentuk kepercayaan itu sendiri, dari animisme ke Hindu-Buddha. Nah, umumnya kayak gitu kan. Ini kita bisa lihat dari bentuk secara luar, kayak gitu, atau dari identitas yang tervisualisasi. Tapi kalau kita lihat bahwa meskipun Hindu dan Buddha itu sudah mengakar, tapi juga orang-orang Indonesia ya pada waktu itu, orang-orang Nusantara pada waktu itu tetap menjalankan tradisi keagamaan yang lama. Begitupun kalau misalnya kita kaitkan sinkretisme kebudayaan Hindu-Buddha dengan Islam. Ketika Islam itu sudah mengakar di Jawa misalnya ya, tapi masih banyak juga orang-orang Jawa yang beragama Islam tapi masih menjalani tradisi Hindu dan Buddha kayak gitu. Ini yang disebut sinkretisme atau perpaduan kayak gitu. Nah, misalnya dalam konsep Dewa Raja kayak gitu, ini kan menggeser kedudukan kepala suku yang dianggap sebagai perantara penghubung dengan alam roh. Jadi animisme itu kan kepercayaan yang menghubungkan kehidupan dunia dengan kehidupan roh. Gitu, dan kepala suku ini dianggap sebagai perantaranya. Nanti hubungan ini nanti berubah. Ya kan? Nanti apa? Digambarkan bahwa posisi kepala suku berganti menjadi seorang raja yang dalam hal ini berkedudukan berperan sebagai dewa raja. Apa itu dewa raja? Yaitu bahwa seorang raja adalah titisan dari dewa itu sendiri, atau kehendak raja sama dengan kehendak para dewa. Ini menyebabkan institusi politik dari Hindu dan Buddha di Indonesia itu memiliki fungsi yang sangat absolut. Ya kan, tidak ada yang bisa melawan raja. Bahkan apa stratifikasi, kemudian tingkatan-tingkatan di masyarakat itu sudah dibentuk secara tegas. Kayak itu ada istilah kaula gusti, ya kan, yang membentuk hubungan yang sifatnya patron klien. Nah, ini kemudian berpengaruh banget nih pada penyelenggaraan juga acara-acara keagamaan yang mengarah pada tradisi Hindu Buddha. Meskipun kalau yang gue lihat ya, ini sebenarnya ya, misalnya kayak contoh ya, beberapa tradisi seperti kenduri dan sajen yang umumnya ini diselenggarakan ketika ada orang meninggal, itu sebetulnya udah dikenal jauh sebelum adanya Hindu dan Buddha. Hanya saja kemudian kalau kita bisa tafsirkan bahwa terdapat perbedaan atau perubahan filosofis dan bentuk upacara yang kemudian diselaraskan dengan tradisi Hindu dan Buddha. Jadi gitu ya. Pada seni dan budaya kita dapat melihat bagaimana kemunculan sastrawan dan pujangga-pujangga yang menciptakan berbagai karya sastra, baik itu orisinil ataupun adaptasi dari kehidupan dan kebudayaan Hindu dan Buddha di India. Kita bisa melihat pada karya tutur ini menghasilkan orisinalitas pemikiran pujangga Nusantara terhadap kehidupan dan nasihat-nasihat agama yang penting dalam menjaga keharmonisan hubungan penguasa dan masyarakat, dan juga mengeratkan solidaritas masyarakat pada waktu itu. Yang itu juga dapat kita lihat dalam misalnya penulisan prosa. Prosa sendiri bukan hanya diidentikan dengan sekedar karya sastra biasa. Di dalam kehidupan tradisi Hindu dan Buddha ini menjadi semacam epos yang menjelaskan kehidupan kerajaan-kerajaan di Nusantara, bagaimana kerajaan-kerajaan itu muncul dan bagaimana terdapat perpecahan yang menyebabkan kerajaan itu bahkan runtuh. Di situ juga kita bisa melihat kebesaran raja-raja dan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat. Misalnya pada negara Ketagama, kita akan melihat bahwa kebesaran Majapahit dan kewibawaan Hayam Wuruk itu disatukan dalam sebuah kerangka yang menciptakan tokoh Hayam Wuruk sebagai maharaja yang menyatukan Nusantara. Kemudian cerita drama ya yang sering diceritakan guru-guru kita di SMA tentang Ken Arok yang tentang percintaannya kan, yang merebut istri tunggal Amatung, serta karma yang berlangsung
setelahnya itu dapat kita lihat di dalam Pararaton kayak gitu. eh dan misalnya ya cerita lain yaitu misalnya nilai-nilai Pancasila yang kita dapatkan dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Ini menjadi gambaran yang sangat praktis bagi kita untuk melihat pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan Indonesia saat ini. Dan menurut gue sih yang paling mengesankan itu adalah ya bentuk adaptasi dari Wiracarita. Nah, Wiracarita ini sendiri adalah kisah kepahlawanan asli India sebenarnya yang menggambarkan kehidupan dewa-dewa. Jadi ini semacam mitologi India yang diadaptasi dalam kehidupan Nusantara. Jadi ini adalah ya ini ya yang gue contoh misalnya apa adalah Mahabharata dan Ramayana. Ini kan adaptasi dari kebudayaan India dan ini nanti akan diciptakan dan divisualisasikan dalam kerangka lokal Nusantara. Terdapat perubahan perspektif, kemudian karakter yang menurut gue itu menguatkan banget identitas Nusantara dalam cerita kehidupan para dewa-dewa ini yang nanti dikaitkan dengan raja-raja, kemudian intrik politik dalam perebutan kekuasaan di Nusantara kayak gitu. Misalnya kalau kita cerita tentang ini ya apa Mahabharata gitu kan, ini akan merujuk pada cerita perebutan kekuasaan keturunan raja-raja Erlangga, raja-raja setelah Erlangga yang nanti melahirkan Jenggala dan Panjalu misalnya kayak gitu. Itu nanti kita bahas deh di bab tentang kerajaan-kerajaan kayak gitu. Ya mungkin gue bisa lanjut lagi ya. Politik dan sosial kemudian mengalami perubahan yang mendasar. Sistem monarki lebih populer ketimbang suku yang ini berhubungan banget dengan penyatuan dan perluasan kekuasaan yang lebih terintegrasi, yang didasari pada kesamaan suku, bahasa, dan agama. Kedudukan raja nanti menggantikan kepala suku. Ini lebih menguatkan aspek transendental bahwa raja adalah keturunan langsung para dewa. Kekuasaan raja bersifat absolut, titah atau perintah raja adalah ketaatan, dan melawan atau ingkar kepada raja adalah perbuatan yang nista. Nah, kita bisa lihat juga bahwa konsep kasta kemudian berkembang membentuk segregasi antar keturunan orang-orang Jawa, menguatkan legitimasi politik kalangan elit atau bangsawan. Nah, di Jawa sendiri kemudian kita mengenal istilah ya, bahwa bangsawan disebut sebagai priai, sedangkan rakyat biasa disebut wong cilik. Nah, ini penyebutan yang sampai sekarang masih kadang digunain ya dalam pesta politik di Indonesia gitu. Jadi ada juga partai-partai yang menguatkan bahwa mereka memihak wong cilik sekarang ya. Kemudian kita lihat dalam aspek kekuasaan, kita lihat di peta ini terdapat lingkaran-lingkaran yang terdapat titik pusat. Nah, ini disebut sebagai mandala. Kayak gitu. Nah, mandala adalah konsep kekuasaan tradisional di Asia Tenggara, ya kan, yang menggambarkan kekuasaan teritorial dan idealisme. Nah, ini kita bahas terpisah aja. Tapi intinya teritorial dan idealisme ini nggak memiliki kesatuan, gitu. Tapi dia terpisah dalam sudut pandang ini ya apa wilayah kekuasaan yang teritorial yang memang real dikuasai dan atau juga ini yang tadi gue bilang idealisme, yaitu wilayah kekuasaan yang lebih kepada terpengaruh oleh kerajaan itu gitu. Jadi gambaran nanti apakah Majapahit seluas yang digambarkan itu nanti kita bahas kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat ya suksesi kekuasaan. Nah, ini menjadi remah-remah menarik bagi gue. Ini kronik-kronik yang kadang gue baca, kadang enggak. Umumnya gue baca kadang kalau gue lagi butuh itu ya apa ketenangan gitu kan gue sejarawan ya, jadi gue suka banget nih cerita-cerita gini. Gue suka banget mitologi Jawa, mitologi Yunani, Romawi, India, Persia, terutama ya kisah-kisah tentang tradisional Islam pada waktu zaman-zaman ya abad ke-7, abad ke-9 dan ke-10 di Timur Tengah. Itu gue suka banget kayak itu. Nah, jadi yang tadi gue bilang ya gue kaitin ya bahwa kronik-kronik ini menarik, remah-remah ini menarik. Jadi kita akan melihat layaknya cerita konflik perebutan kekuasaan pada mitologi Romawi. Jadi nanti ya menurut gue nggak hanya Caesar dan juga Alexander the Great yang konfliknya itu menarik. Di Jawa itu konfliknya menarik banget gitu. Di sini terlihat bahwa suksesi pemerintahan begitu seru menurut gue. Ada intrik jahat, ada kudeta, dan ada pembunuhan berencana yang tujuannya cuma satu, dia ingin mendapatkan kekuasaan. Yang bahkan mungkin nanti kekuasaannya itu justru menyebabkan wilayah kekuasaan kerajaan itu terpecah menjadi beberapa bagian-bagian yang kecil kayak gitu. Itu nanti kita bahas kayak gitu ya. Kayak misalnya ntar ke depannya kita bahas tentang Mataram. Mataram itu kan luas banget. Seluruh Pulau Jawa itu dikuasai Mataram hampir kecuali wilayah Banten. Tapi nanti akhirnya Mataram itu terpecah kecil-kecil aja. Ya kan hanya sebatas wilayah Jogja dan Surakarta. Itu kan kecil banget di pantai selatan itu kan dia. Yang padahal harusnya dia menguasai seluruh Jawa.
Nah, cuma nanti kita bahas. Itu ada hubungan banget dengan tradisi ratusan tahun sebelum Mataram itu berdiri ya. Kayak gitu. Nah, kemudian yang paling sederhana ya menurut gue ya gambaran sosialnya ya. Gitu misalnya terkait dengan kalender. Di sini gue tulis ya, kalender Saka. Nah, penanggalan dan hari ini menentukan banget bagaimana baik dan buruk. Itu menjadi tren saat itu ya bagi masyarakat. Ini kita tujuannya ya menentukan baik dan buruk itu ya berdasarkan ya kapan harus kawin misalnya, kapan harus panen dan ya komat kamit misalnya. Jadi upacara yang dilakukan untuk menghabiskan banyak sumber daya. Kayak itu ditentukan melalui penanggalan. Dan ini menunjukkan bahwa orang Jawa tuh sebenarnya punya tradisi yang mapan terkait astronomi gitu. Jadi penanggalan orang Jawa itu kan sebenarnya berdasarkan bulan ya. Kayak gitu. Jadi ya pergantian hari itu di sore hari, bukan di pagi dan malam kayak gitu. Jadi mulai ganti hari itu di sore hari ketika matahari tenggelam dan bulan itu muncul kayak gitu. Nah, itu menarik sih. Dan juga ya kalau kita lihat kan kalender Jawa ya identik dengan hal-hal yang sifatnya mistis gitu kan. Kayak misalnya primbon dan segala macam dan itu menurut gua menarik bagi kalian untuk baca-baca tentang itu. Oke, kita skip dulu ya untuk video kali ini.